Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Nasamo ita hormati Yang Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga. Nita hormati Ibu Ketua dan Pembina Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Semoga dipanjangkan Allah umur, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga rezeki yang luas. Juga yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai hatobangan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Dan juga yang saya hormati orang-orang tua saya, khusus kaum ibu, kaum bapak, hadirin hadirat yang hadir di majelis yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran Bapak Ibu sekalian. Mohon saya dimaafkan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandung mangalihin dihita beberapa nikmatnya, antara lain nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Kesehatan, kesempatan, keselamatan, iman dan Islam. Terlebih-lebih nanti kita mendapatkan nikmat yang sangat mulia, yaitu nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita bergelimang di dalam lautan noda dan kullu bunu adami khata. Setiap manusia itu adalah salah. Kullu khatta'ina tawab. Setiap yang salah itu adalah taubat. Kullu tawabina. Setiap yang taubat itu pasti masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya calon-calon ahli surga. Amin ya rabbal. Syaratnya di dunia adong idokon nabinta.
isena mengucapkan di manyogot niari songoni juo dipotang niari sakali tergolong maya ahli surga apabila dia dicabut Allah ajalnya antara pagi dan sore atau antara malam sewaktu pagi digolongkan dia ahli surga. Bagi siapa? Bagi orang yang selalu mewiridkan sayyidul istighfar. Baca menyogoti dapat deh. Dapat deh. Jelas dokon Nabi tadi, siapa yang membacanya di pagi hari maka dia dijemput ajalnya sebelum sore hari, maka tergolong dia ahli. Siapa yang membacanya di sore hari maka siapa tahu adalah cabut nyawanya sebelum pagi hari, maka dia tergolong ahli surga. Kenapa? Karena zikir itu inang termasuk akhlak perbuatan terpuji. Mula mar zikir riba adong ingoton niba, makanya idokon Nabi tadi melalui hadis kudusi ahaning nabinta adalah yaqulullah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ana ma'abdi, saya bersama hambaku, ma zakarani, dan dia adalah selama dia mengingatku nih ya, selama dia mengingatku, dan dia wataharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan dia denganku kedua bibirnya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini hari Rabu. Kalau kita meninjau kepada riwayat ataupun ulama besar ahli tasawuf Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali, beliau pernah berkata, adalah tidak terbuka kebahagiaanku dan keberkatan dalam umurku melainkan aku mengamalkan beberapa hal. Indah mendapat nia Imam Ghazali keberkatan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya sebelum dia berwirid setiap harinya sebanyak 1000 kali. Dimulai, bulan dicatatmu hari, biasanya dia memulainya hari Jumat. Hari Jumat mengutarakan kalimat Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu. Andung, hari Sabtu La ilaha illallah. Hari Ahad Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Hari Isnin La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil. Hari Selasa salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mandung. Hari Rabu istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Hari Kamis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada matakannya subhanallahil azim wa bihamdi, tapi yang paling di hadis terakhir ahabbu kalimatani habibatani sakilatani fil misan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dapat deh.
Alhamdulillah. Tadi ini sebelumnya ini mudah-mudahan yang belum membaca tadi pagi kita membaca Saidul Istighfar sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita baca ini tergolong kita calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayah ini suni bibirnya ada putihan tuh. Saidul Istighfar ben-ben mudah bentuk syair terserah, enggak usah punut syair. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Amo mainang ban doa sumbayang pe. Seribu sudena. Nang kirian Imam Ghazali 1000 sudena. Sadar yakin tong 5 menit pesalos semasa 1 jam. Tidak mesti harus ditikar salat di hari Jumat itu. Ya Allah 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 ya Allah. Kemudian la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian ahad ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Hari Senin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hari Rabu astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Hari Kamis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ahalaga guna na isuido kon nasongoni. Yang pertama orang yang selalu membasahi bibirnya dengan zikir akan mendapatkan satu keridhaan Allah Subhanahu, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pula dong zikir ni ba tambah rajin beribadah. Maringga siba ibenna beribadah. Jadi yang konna dong dona mangulun tambah rajin beribadah. Yang ketiga, yaitu fungsinya tercegah kita daripada syaitan. Indah mudah kita dipengaruhi oleh syaitan.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila di surah Al-Ahzab, bahwa oi olak-alak namar iman bahat-bahat dengan ingat kamu Tuhan, bahat-bahat ingat kamu Tuhan dzikran katsira, dan bertasbihlah kamu baik di pagi hari maupun di sore hari, bukratan wa asila ning Tuhan. Kemudian napa opatna pula dong zikir minang hatimu menjadi lunak, hatimu menjadi lemah lembut, indah koras, songon batu doma ate-ateon, kan begitu. Rekan hati tidak perlu disia adalah yang namanya hati. Jadi alat-alat yang mempunyai zikir kepada Allah, hatinya itu lemah lembut, indah jogal, indah koras, indah ngingih, indah good. Jadi pula nak boru sang abayo na good mau na sodong isina na good na ngingi. Jadi membuat hati lemah lembut. Kemudian yang kelima adalah tercegah daripada perbuatan maksiat. Somar zikir ko na lima mocomon magunana diba amang inang. Lima na pertama melakukan mengingat kepada Allah itu tercegah daripada Kemudian adalah yang pertama tadi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Yang kedua tambah rajin kita beribadah. Ketiga tercegah kita daripada daripada bujuk rayu syaitan. Yang keempat yaitu adalah yang keempat, hati kita menjadi lunak atau lemah indah koreh. Indah koreh, indah mensolimi, indah menyakiti. Karena kezaliman salah satu penyakit hati dokon nabinta. Jadi di khutbah ni Nabi hari Jumat sering diucapkan Nabi kepada umatnya, dokon nabinta, wala udwana illa alaz. Tidak ada musuh kita, kata Nabi, kecuali orang-orang yang zalim. Itulah. Jadi cara pentingnya hati kita menjadi lunak, kemudian tercegah daripada perbuatan maksiat. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati. Selanjutnya berselawatlah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Berselawat kita kepada Nabi. Kalau sudah dapat adalah Sayyidul Istighfar, tambah solawat. Ya, tegaskan rindu kepada Nabi, bersahaja kepada Nabi, maka orang yang paling dekat bersama Nabi di hari kiamat itulah orang-orang yang banyak bersolawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali
misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tema pengajian kita hari ini adalah prinsip hidup seorang mukmin dan mukminah. Silua musadarion ahamale judul ni pengajian ni ustati Ustad LBSI Lomok Bisuk Setia, Ustad Lubis Lihai Lubis Lihai Ulet Bijak Istiqomah Setia. Ahamale judulnya adalah prinsip seorang muslim dan muslimat. Hadis diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara kalimat. Dinasehati, diwasiatkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 macam nasihat, kata Mu'az bin ngaben nasala ibai paingot watawasau bil haq watawasau bis sabar. Nasihat menasehati. Jadi son pesan Nabinta kepada Mu'az bin Jabal adong 10 dalam prinsip atau harga diri seorang mukmin dan nasotola terlepas sian kita, baik ala kelai maupun ada boru, karena tidak ada bedanya ini, sama laki dan mukminatin mu'minatin muslimina muslimah, semuanya sama kedudukan kita. Apa yang pertama disebutkan Nabi kepadanya, ya Mu'az, la tusyriku billah syai'a wa in qatilta au hurriqat au salifta. Ya Mu'az, jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah, walaupun kamu dalam keadaan terpaksa kau dibunuh, dibakar atau disalib. Tidak boleh. Pokoknya bahwa kita tetap mengesahkan Allah, la ilaha, hidup dan mati kita sesuai dengan adalah janji kita, ucapan kita, semuanya ini bagi Tuhan semesta alam. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jangan sempat kita menyekutukan syirik, berbuat syirik kepada Allah, syirik kepada Allah, menduakan Allah yang maha mencipta, dari Allah dan kembali kepada Allah. Wa inna lillah, kembalikan semuanya kepada Allah. La tusyriku billah in qatal. Jika kamu pun terpaksa harus dibunuh. Siapa pertama kali kalau perempuan terbunuh syahid dalam Islam? Itulah namanya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Karena iman yang kokoh, iktikat yang kuat, walaupun bagaimana cobaan nyawanya melayang, namun iktikatnya tidak goyah, tidak lapuk di hari hujan, tidak lekang di hari panas. Saya adalah hidup mati dalam keadaan Islam.
Akhirnya disulalah Sumayyah di depan anaknya, yaitu Ammar bin Yasir, dilakukan oleh Abu Jahal. Tetap dia. Jadi kalau dalam sejarah pertama kali syahidah di hadapan Allah seorang perempuan, namanya ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah. Itu pejuangnya, itu yang pertama. Yang kedua, au khuriqat, walaupun kamu dibakar. Cobaannya itu kepada kita, ujian iman itu, supaya goyah akidah kita, goyah iman kita. Di sini tantangannya kematian dengan cara dibunuh, dengan cara dibakar, dengan cara disalib. Kalau iman kita goyahnya di mana? Siti Rupiah. Goyah? Goyah? Itu membuatnya itu. Tahu Siti Rupiah? Walaupun kau tergoda, terpancing, walaupun bagaimana kekayaan yang menerpamu, itu uji. Tantangan di hadapanmu, itu uji. Nyawa mau melayang, itu uji. Baik kemewahan, karena manusia tidak terlepas dari 4 hal. Pertama taat, kedua maksiat, 3 bahagia, 4 sulit. Dapat macam metan sudah naon. Ini ada posisimu. Pertama taat, kedua maksiat, ketiga bahagia, keempat kesulitan. Simiai. Pulang bahagia? Pulang bahagia biar ni bantong taat maksiat. Taat tapi bahagia tapi tidak taat, bahagia tapi maksiat. Tapi bahagia konditan pertama adalah taat, tapi dapat 2 bahagia di dunia. Nabi tapi pula ditanya, hadis Nabi SAW, ma aksarat doa Rasulullah SAW, apakah doa yang paling banyak diucapkan Nabi SAW? Doa Nabi, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Ima doa Nabi na paling bahat ucapkan Nabi. Ita pesong ni deh, anggojat dorok bana atina pit dunia an abis mendoa ni mumasong ni. Tiang wana soroda pe robbana atina pit dunia. Dalam jangan depan turun naik depan tangan onon sa. Les naso abis depan do. Yo mano mau pulang marwiri tu umat. Les naso abis depan doa. Mapi ganoli turun. Sakali amin, paduana amin, patoluna amin, paupatna abin, palimana abin ning babangku ni habis. Jadi ulah melanjang tu jawab. Amin. Adalah. Jadi walaupun bagaimana tantangan kita, baik dalam penderitaan, baik ujian kebahagiaan, jangan adalah iman sempat tergoyah dan diperjualbelikan bahwa kita adalah tetap iman kepada Allah Subhanahu wa'budullaha di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'. Sembah kamu Allah, jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah. Itu yang pertama. Itu pegang teguh iman, hidup mati lah dalam bingkaian la ilaha illallah. Siang dan malam teruntai dari mulut kita kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang diibadati kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Hidup mati lillahi rabbil alamin. Lanjut. Yang kedua, wala ta'uffanna walidaika.
Wa in amaraka an takhruj, janganlah kamu mendurhakai ayah ibumu. Janganlah kamu durhaka kepada kedua orang, walaupun kamu disuruhnya, diusirnya kamu, dibentaknya kamu, dikeluarkannya kau dari rumah. Jangan mendurhakai ayah ibu. Apa disebutkan? Satu hadis sebutkan dari Abdullah qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ning sahabat, ya Rasulullah, apakah pekerjaan amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabnya adalah disebutkannya amal yang paling dicintai oleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktu. Subuh kerjakan subuh di waktu subuh, zuhur kerjakan di waktu, asar kerjakan di waktu, maghrib kerjakan di waktu, isya kerjakan di waktu. Sekarang subuh dikerjakan di waktu duha. Tidak. Zuhur dikerjakan telap, asar dikerjakan maghrib dikerjakan mesudahkan kala subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya yang paling dicintai oleh Allah. Salatlah Anda pada waktu. Ucapan yang paling dicintai Allah adalah amal perbuatan. Tapi kalau ucapan yang paling dicintai oleh Allah mana? Subhanallah, Subhanallahil azim. Itulah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula illa billahil aliyil azim. La malja minallah illa ilaihi. Menurut tambahan Imam, riwayat Imam Nasai. Jadi poin dong tambana la malja minallah illa ilaihi. Tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kepadanya, yaitu kepada Allah. Itu itu ucapan yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah. Tapi kalau amal yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah, yaitu adalah salat pada waktu. Tapi kalau perkara yang paling dibenci oleh Allah, tentu ada yang dicintai, ada yang dibenci. Yang paling dibenci oleh Allah, sah dalam agama, dibolehkan dalam agama, yaitu adalah tolak dan sumpah. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara paling dibenci oleh Allah adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah, dihalalkan dalam agama, yaitu tolak. Jadi kalau dibalik pula, amal yang paling dicintai oleh Allah perkara nikah. Kan sudah dibentongan nih. Perkara yang paling dicintai oleh Allah yaitu nih, perkara paling dibenci oleh Allah. Oh, nih ya bisa.
Usahakan jangan tertolak. Ulangi ba tolak di manolak tolak. Adong dasar hukumna. Ya tolak ikan bermacam-macam, hukumnya ada. Kalau nolak lai gorarna tolak. Bulang ada borin da setuju tolak laina. Pasah hakim memasah. Bulang ada boru mengajukan mengembalikan mahar namanya khuluk. Kisah najolo adong gorarna sahabat Nabi namar gorar Sabit bin Qais. Sabit ada boruna gorarna Zainab binti Abdullah bin Abi Luwai bin Salul. Zainab binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu ketika Zainab ini jurhatlah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama jurhatan ni Zainabun. Ya Rasulullah, inna Sabit bin Qais, sesungguhnya suami saya Sabit bin ma'aibu fil khuluq, tidak ada celaan kalau dalam masalah akhlak, dan tidak ada celaan kalau dalam masalah agama. Walakinni, akan tetapi, akrahu, saya tidak suka kepadanya, kepada Sabit bin Qais itu. Yang pertama ya Rasul, al-kufru fil Islam, kufur dalam maksudnya maksiat dalam indara sumbayang, indara puaso, karejona mabuk saja. Ya marju, saya tidak suka. Kemudian apalagi kalau kau ingin si Sayyid Sabit itu idokonnya buse karena wajahu damiman, napaduana ya Rasulullah, wajahnya na sangat jelek, nda menarik niya, tidak wajahnya karena wajahu damiman. Songan dia lang jawabannya, kalau saya la mahafatallah, kalau saya tidak takut sebenarnya kepada Allah, kata si Zainab, jikalau dia masuk, idza dakhala alayya, jika dia masuk ke rumahku, labasaqtu wajahu, niscaya aku ludahilah wajahnya nih. Ana sangkal mintung anak burui, niscaya aku ludahilah wajahnya. Idokon nabinta aturidina alaihil hadiqah, maukah kamu mengembalikan atasnya kebunnya? Maknanya di situ maharnya. Maukah kau kembalikan mahar dia yang pernah diberikan kepadamu? Dijawab si Zainab, "Na'am, saya mau." Kalau begitu langsung menjatuhkannya. Ya Qais, tolaklah dia. Dijatuhkanlah tolaknya menjadi tolak ngonima dasarna napa dua tol apa toluna tola perempuan itu ngaben na mengajari mon teh hukum rokon, tidak diberikannya nafkahnya zahir dan batin. Soon kau mentong bebo tekal do makmu ya tu saban sejorak la idi lopuan yang mangkore penalaga ipon malanjang ak matekal urung malamlom. Iya, wajib sitor potang-potang ke homangomelen itu sia mana pokok ya. Kemudian yang keempat mana adalah as-zawjatuhu, suaminya, al-unufu fi manzili, KDRT, namenik namebenia sobanta asir tuak nih Pak. Angguna songon yang tidak boleh dalam agama, la yajalidu, kata Nabi, la yajalidu ahadakum imra'atahu jaldil abdi, kata Nabi. Jangan kamu mencambuk, memukul salah seorang kamu istrinya sebagaimana kamu memukul hamba. Istri bukan untuk disakiti, istri untuk disayang, istri bukan untuk dipukuli, istri untuk Au seti ada ni muntong na jolot teh. Ang ibu-ibuan paling seti. So ni tahun 90-an ni.
najoli dokon na inang. Baju satu takkan luntur, walau hidup susah. Nyambung. Pagi makan takkan pudar, walau hidup susah. Tuko pun jadi saja. Angguna songoni yang udah ason besude bo manta tahu mau mana lobang besude kali na pur doma. Tapi yang jelas ikatan itu tidak, walaupun bagaimana penderitaan bahagia sama-sama dinikmati. Naupaton na inang dibolehkan agama, tidak dibenarkan. Yang pertama adalah kalau dia dalam keadaan maksi, kedua adalah tidak memberikan nafkah, yang ketiga adalah KDRT, yang keempat memang wajahnya tidak mena. Undi mentong najol na tobangan do na membuat koi daripada amanta. O sana penasada-sada do ada pe boleh buat. Harana joloho adalah pilih-pilih tobu. Pilih-pilih tobu tertok-tok na ruangan, ipilih na menjogi dapat naunya. Ya dongan mantak maita. Bo. Lanjut kalau begitu. Yang kedua, perkara yang paling dicintai oleh Allah, amal yang dicintai adalah summa. Ditanya dia, summa ayu ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang, berbakti kepada kedua orang tua. Ini nih, indah tarilakon kita debo di mandiling natalon na jahat-jahat kalak marina. Memang mau ngadong legenda, benar atau tidak itu sampuraga. Kejadian barusan terjadi, mang sama-sama kita dengar. Iya, ikoyokia umatnya. Mama mengandunginya, ma pagodangia, pasuya. Gara-gara apa? Ini. Birrul walidain, wajib berbakti walaupun bagaimana situasinya, adalah itu tetap orang, walaupun kau terusir dari rumahnya, walaupun kau dikeluarkannya, jangan sempat kita mendurhakai ibu bapak, itu ayah kita. Kemudian yang ketiga, prinsip hidup bagaimanapun pulai taban sirik magu harga diri. Mula durhaka tu mak madabu harga tu ayah marabu harga di dedong adalah nilai hidupnya, dedong prinsip nabe. Yang ketiga, wala tatrakus shalah muta'ammidan, paman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja min millah, kata Nabi. Jangan kamu tinggalkan salat secara sengaja. Maka barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka dia adalah meninggalkannya secara sengaja, maka sungguh dia keluar daripada agama. Jangan tinggalkan salat secara sengaja. Dulu kita baca waktu kita dulu, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara, man dayya'a salah mal'un, siapa yang melambatkan menyempitkan salat dilaknat. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya dilaknat. Ini kita nih. Ini yang ketiga nih.
Jadi orang yang meninggalkan sholat merendahkan martabat muruah kita di hadapan Allah. Karena ini semuanya nih. Kenapa kau tidak sholat? Tidak ada alasan. Kenapa kau tidak puasa? Sakit, kodo. Kenapa kau tidak puasa? Lagi haid, kodo. Kenapa kau tidak puasa? Lagi hamil, ada kelonggarannya. Kenapa kau tidak puasa? Lagi menyusukan. Kenapa kau tidak puasa? Musafir, ada kelonggaran. Kenapa kau tidak berzakat? Tidak punya duit, tidak ada dosa. Kenapa kau tidak haji atau umroh? Belum punya duit, belum mampu, gak berdosa. Tapi kenapa kau tidak sholat? Apa katanya? Kenapa kau tidak sholat? Gak ada alasannya. Sakit, sehat, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ya melentang. Tidak bisa tidak bisa isyarah. Disolatkan. Isi de peso mantak. Isi de peso mantak. Anggo ibadah nasadao. Isi de peso man. Selama sadar otak itu hal yang demikian, tetap wajib mengerjakan wala tatrakus salata muta'ammidan. Jangan kau tinggalkan salatmu secara terang bangga dia. Paman tarakaha muta'ammidan. Siapa yang meninggalkannya secara nyata-nyata, secara sengaja, faqad kharaja min millah, maka dia sungguhnya keluar daripada agama. Ada juga di hadis yang lain, yaitu menyebutkannya man tarakas salata muta'ammidan. Hadisnya wala tatrakus salah. Janganlah kau tinggalkan salat fardu muta'ammidan, faqad bari'ta minhu min zimmatillah. Maka sesungguhnya engkau terlepas daripadanya, yaitu pertanggungjawaban Allah Subhanahu. Ada pita gunana, makanya adalah ima sodong alasan nai, ima ada boruni bape ho inang sugari isuru puang miho sumbayang daraho sumbayang isuru ya sumbayang konya ya audo mai Tuhanmu ini indara sumbayang ada boruni baik sunat di paulak marpahalu depe bang suraya sumbayang menzolimi dirinya, tidak mau tidak salat. Pula suami muntong arah sumbayang tolan nang kini ho mawa. Mangido kan kini to istri tidak mau salat, tapi biasanya istri salat. Ya, darah puaso atau karejona istri ona hadape. Harana suran na bahatan sunnari Mahatma hidup tolong ditate sering ucap konon anak alak lai ada bau manombo pula mangan keluar odok nia sasarimbang te manjalai panganon ngaraya keluar odok te pula mangan odok nia sasarim te manjalai panganon pula songonon mentong dongan bo alak lay muke mangguris sapi no makna roma hontongon puri mancukai sulang mayuk sulang mandehia pangido mo majol mangido tolong ngajat naurak daboy ke ahami daboy kecantikan mi ngajat nama melajat harga diri membantuna ibadah dia membantu ketimbang ke lari sore atau lari pagi. Ya, halang demikian itu mangan keluar odok sasarimbang manjalai panganon potong atas saja, itu yang paling banyak, itu yang tidak disukai oleh Nabi. Walhal dalam agama fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabatagu min fadlil dung salo siamu sumbayang keamu manjalai karunia ni Tuhanon manjalai raso te ulang kamu lupa ibahat ingot kamu tuh waskurullaha kadira banyak kamu ingat Tuhan waskurullaha kadira la'allakum tuflihun pasti kamu itu nanti akan mendapat keuntungan marusau marzikir tola ya berzikir kita tidak mesti harus ditikar salat. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati adalah jangan kau tinggalkan ulah hal di dalam salat itu
Walhal di dalam salat itu, terakhir saya sampaikan di sini, walhal dalam salat itu terdapat, kata Nabi, adalah di situ 10 macam. Tuita amanginang. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama. Fiha asyrahi salin. Di dalam salat itu terdapat 10 macam hal. Yang pertama, zainul wajhin. Salat itu mencerahkan wajah kita. Ndak golap wajah nai. Bo penang pun komar bada les cahayawan ma cahayo ni. So, zainul wajah, bukan kata ustaz. Nabi yang berpesan, zainul adalah wajah bercahaya, mencerahkan wajah. Wa nurul qalb, yang kedua, menerangi hati. Ndak golap hati-hati nai. Tentung sasabakas ngarung na sumbayang ayah inda sumbayang umak na sumbayang anak. Pompu ndak dong, kon musti dokon ulang ko bosan, muru ahlaka bis shalah. Keluarga kita suruhlah anakmu adalah wastabir, dan kau berlaku sabar. Sabar riba nahanai. Allah yang mengatur rezekimu. Allah yang mengatur rezeki kita. Akan diberikan kepada kita rezeki yang tidak kamu duga-duga. Kemudian yang ketiga, warahatul badan. Mensehatkan adalah yaitu mengistirahatkan atau menyehatkan badan. Wa ansu fil qabr, teman setia di dalam kubur. Istilah adongan muisi suami, anak, adongan. Salat menang teman setia. Wa ansu fil kubur, bahwa salat itu teman setia di dalamku. Bukankah saya dulu yang kau sibukkan dirimu gara-gara aku? Bukankah dulu yang kau salatkan saya dingin malamnya susah begini kau sita waktumu? Sayalah itu. Tenanglah kau di situ, sayalah yang di sini. Alam ini kan yang kita lewatin ini semuanya punya aturan. Ajalim musamma, punya keterbatasan. Hadis Nabi, kullu milikil hima, adalah setiap yang kau miliki itu ada terbatasnya. Alam sudah ada 4 saja alam. Pertama, alam rahim sudah kita lewati. Alam berapa lama sih kita dalam rahim? Ada yang 7 bulan, ada yang 9 paling lama 4 tahun, yaitu Imam Syafi'i. Yang paling lama terlama dalam rahim ibunya adalah Imam Syafi'i sampai 4 tahun. Anggosunari lewat 9 bulan koyok sap. Lumpat munting kapi. Jadi ini nih, habis terbatas. Sekarang kita di dunia berapa lama sih? Seumur kita 80, 90, habis. Alam dunia. Baru kita ke alam ketiga, alamku. Berapa lama sih? Ini paling lama diinterogasi. Paling lama kita di alam kubur. Hitung dulu. Sejak Nabi kita dulu 1446 Hijriah yang dulu. Meninggal Nabi adalah tahun 11 Hijriah. Hitung potong 11 tahun. 1446 potong 11. 1435 tahun. Ngarum do penamar bangkit. Mulai ngoni majolo. Yang ditunggu mereka kapan berbangkit, kapan berbangkit. Yang baik senang. Yang tidak baik, yang mengasap kita pula memang tidak baik. Ya, itu malaikat. Malaikat itu disebutkan dalam kitab Subulus Salam, disebutkan Nabi. Bagaimana wajah Munkar Nakir itu? Dia mengatakan wajahnya itu asraqani aswadani. Wajahnya itu sangat hitam dan sangat biru. Depadomu dua nang mengerti bebe. Pokoknya menyeramkan. Matanya seperti besi yang hancur. Soalnya nama Allah sorotan mata dia. Suaranya kalbar. Suaranya seperti petir menyambar. Petir menyambar. Suaranya kita sendirian ada yang di situ.
giginya sebesar tanduk sapi dan bunyi. Maturetek, ndak waktu bahasa Indonesia maturetek dawa, mangilkil. Ndak mas, maturetek. Menanyakan kepada kita, yang mukmin, oh, nggak usah kau hafal marrabbuka. Tidak. Malaikat mungkar dan nakir itu paham bahasa Mandailing. Semuanya seluruh bahasa dia mengerti dan paham Anda menyebutkannya. Sebutkannya. Yang kita yang beriman, ise Tuhanmu, ise dona hosombah, dohot ise do bayo di samping konengnya. Namar iman mandokna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Selesai. Yang seram membuat kedamaian lemah lembut. Siapa yang menjawab? Jangan tanyanya, gue ada di sini kata salat. Itulah teman setia. Saya di sini, bukankah saya dulu di sini? Dulu kau bela saya, sekarang saya yang membelamu. Maka salat itulah teman setia. Teman setia. Wa ansupil qabar, teman setia dalam kubur. Nih, kita semuanya nanti nunggu di situ. Habis itu baru mahsyar. Baru mahsyar. Dicapahan di si. Antri satu-satu. Songon mabo. Pula son iban babayang abjad. Pula au mau pangkal set ngana terakhiri 3 triliun kalak. Di dalam itu semuanya kita bangkit dari kubur, semuanya bangkit. Tunggu nasib masing-masing. Adong na cepat, adong na sebat, adong na sotarangkat pat. Les jongjong masoni matahari adalah sejengkal dari tolu di sini sebisa malangka pat. Terpaku pat ni gara-gara turu purkaro. Isapahan jola turu purkaro iso beres. Nah, pertama adalah yang disapahan di sini ba umur. Tu dia dilenko benko umur na ulehen ining Tuhan. Malolot tentu mabahat persapahan. Tarkat. Makanya yang paling baik itu panjang umur, bagus akhlak. Kemudian apa disapahan di si ilmu. Ilmu na dapat mina ulehen ko nito ilmu itu dia deben ko ilmu mi. Napatoluna on mana paling ruwet harto. Harto na ulehen ijo rasuki ngon dia didapat ko. Tu dia di balanjaon ko i. On mana paling ruweti. Dung salosi baru bisa melangkah sah. Pula rontong ngon kanan, romangon kanan. Nah boy nang pengajian hari Rabu son bona catatan na rongon jolo dap. Don kanan dap. Alhamdulillah. Ya berangkat adong tiket. Roma yang mengucapkan mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sab menuju surga. Oh, kamu berangkat ke surga? Iya. Suami mana? Sudah dibanding di neraka ya pula. Nggak, jangan. Masing-masing. Yauma yafirru mar'u min abi wa ummihi wa sahibati. Masing-masing sahab jalan. Tiang rongon kiri. Rongon kiri sangan belakang. Alangkah malangnya nasib. Ya laitani. Songariau jadi tardomannya. Apa boleh buat? Penyesalan selalu datang sebelum terlambat beginilah kita meneranginya. Ingat teman setia salat itu di dalamku. Wa ansupil qabar. Kemudian wa munzilur rahmah, tempat turunnya rahmat. Salat itu disitulah tempat turunnya yaitu kasih sayangnya Allah. Yang keenam, wa miftahus sama, dan kuncinya langit itu adalah waktu salat. Wa zakkil mizan, dan memberatkan timbangan dalam ibadah. Idza saluhat amalu kulluh. Apabila baik salatmu, akan baiklah seluruh amal ibadahmu. Apabila rusak, tidak bagus salat kita, rusaklah segalanya. Tidak ada nilainya. Yang ke-9, yang ke-8, wa maradati rabb. Salat itu adalah tempat
tempat keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu wa maradatur Rabb, salat itu adalah tempat keridoan Tuhan. Dan yang kesembilan, salat itu wasamanul jannah, nilainya adalah surga. Harga salat itu adalah surga. Dan yang ke-10, wahijabum minan nar, salat itu pendinding daripada api neraka. On mada na 10 mocomon isi pula alaknai na tetap melaksanakan bahwa salat itu tiangnya suatu agama. Kita akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup ini musamma, ada keterbatasan. Hima ada keterbatasannya. Berapa sih? Disinilah kita dapatkan di dunia. Diberikan Allah kesempatan bagi kita untuk beribadah, untuk mendapatkan adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkam majolo pisang siolot tabarbari tarsai majolo sangabuse andigan kita ulai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pengajian kita ini semakin meningkat, persatuan dan kesatuan semakin kokoh, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini banyak yang meminta tadi. Di sini rata-rata saya lihat mungkin lagi ujian CPNS atau P3K. Jadi di sini banyak yang meminta supaya lolos anak-anak kita adalah dalam mengharungi ujian, dan juga adalah yang PPG saya lihat, yaitu mudah-mudahan mereka semua diloloskan dan dimudahkan Allah menjawab ujiannya dan lolos, dan mereka berhasil, dan hasilnya mudah-mudahan bisa mendekatkan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga di sini satu pengajian kita yang berpulang ke rahmatullah dari Huraba, Kecamatan Siabu. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah, segala dosa diampuninya. Kemudian ada juga di sini yang meminta terakhir adalah yaitu minta doakan, rupanya adalah kehilangan harta, harta adong nama goinang ontong soni abu memarzikir na inang na bersangkutan ibaca Asmaul Husna yang tersebut namanya ya Raqibu ya Raqibu ya Raqib sebanyak 312 kali. Mudah-mudahan dikembalikan kepadamu kembali hartamu yang hilang. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya, dan keluarga kita semuanya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada pendiri Pondok Pesantren Mustopoya Purwobaru beserta keluarga seluruhnya, dan tuan-tuan guru kita, khususnya kepada orang tua kita semuanya. Ala hadhihi niyah kullin niyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا ونجحهم في امتحانهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة مسواهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم غفرة من حفر النيران اللهم بحق وبحرمة سورة الفاتحة سهل أمورنا وسهل أمورهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nda na ko sa kalijukin da. Nda pokoknya sadari